dipersembahkan oleh Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sosok ini tetap disibukkan dengan berbagai kegiatan. Inilah dia, Susi Puji Astuti. Di tengah pandemi ini, Susi tetap produktif beraktivitas, seperti berkumpul dengan sanak keluarga. Susi menghabiskan hari tuanya sambil mengasuh para cucu. Bercocok tanam adalah salah satu aktivitas yang Susi lakukan. Olahraga air menjadi aktivitas favorit Susi, lantaran betah melakukan paddling berjam-jam. Banyak aktivitas yang dijalani oleh Susi, mengisi hari-harinya selama karantina. Ada 4 hal yang saya ingin kawan-kawan laut semua tahu. Di setiap momen, saya selalu berusaha untuk bahagia dan menikmati waktu-waktu saya. Terkadang kita juga perlu menghibur diri maupun sesama, terutama di tengah kegelisahan menghadapi pandemi. Tapi bersikap kritis juga dibutuhkan, agar apa yang saya sampaikan tak hanya menghibur, tapi juga dapat menambah wawasan bagi yang mendengarkan. Bagi saya, siapapun dapat menjadi sosok yang menginspirasi untuk sesama. Terus gimana caranya? Kamu nih nanya saja, ikut saja ke Susi Cek Ombak. Apa sih, Bu? Ngapain cek ombak? Saya akan hadir di Metro TV, akan membawa seluruh kawan-kawan lautan untuk mengarungi lautan informasi yang segar dan jenaka. Susi Cek Ombak, Ke laut saja. Bu, tempat ini bagus banget ya, Bu ya. Berapa luasnya? Ada 7,5 hektar. 7,5 hektar, Ya. luar biasa. Saya bikin rumah di sini boleh 1, Bu. Boleh aja di pojok sana tuh, jagain angsa. Kandang angsa dong, Bu. Kita sapa dulu, Bu. Halo kawan laut, saya di sini bersama Kiki Rahadian. akan bersama Anda selama 60 menit ke depan untuk acara Susi Cek Ombak. Ke laut aja. Tapi sebelum itu, Bu, Susi Cek Ombak itu apa sih, Bu? Susi Cek Ombak itu adalah program yang ada di Metro TV, di mana saya akan jadi hostnya. Kapan lagi cari program TV yang hostnya perempuan, tidak cantik kayak model. Nah, kan kebanyakan host TV itu cantik-cantik. Nah, Metro TV pingin sesuatu yang berbeda. Cari host yang tidak kayak foto model, yang biasa-biasa. Tapi kan kayak emak-emak. Tapi Ibu pernah jadi model, Bu. Ibu kan pernah jalan di catwalk yang begitu Oh. tuh, ya kan? Kalau dibayar 500 juta, kenapa tidak jadi Betul. model? Jadi artis pun mau saya. Oh iya, iya benar. Ah. Berarti saya jadi co-hostnya ya, Bu? Boleh. Oke, boleh. Ya, sekarang kita lanjut aja, Bu, ngobrol di sini sambil Ya, duduk. oke. Jadi Ibu sekarang tuh memutuskan untuk jadi host Oke. di Susi Cek Ombak. Yes. Kenapa nggak kembangin YouTube Ibu aja, Bu? Udah ada YouTube, tapi kadang-kadang juga kan tidak bisa setiap hari muncul kan. Oh iya, benar. Tidak setiap hari bikin kan. Jadi karena work from home dan situasi COVID ini yang slow down, kegiatan bisnis juga berkurang, kreativitas kan harus jalan terus. Jadi pas Metro TV tawarin ya udah. Sikat. Kenapa tidak? Iya. Kan kalau saya nggak ada program begini, jadi jarang ngomong tenggelamkan. Padahal itu. tenggelamkan itu hal yang paling gampang untuk menyelesaikan masalah. Apa saja tenggelamkan. Iya. Nah, kalau yang Ada yang nggak curi benar-benar, ikan. tenggelamin. Ada yang nggak makan ikan. Oh pasti. Tenggelamkan. Ada yang jomblo. Ya jomblo jangan tenggelamin. Kalau jomblo tenggelamin, manusia punah, tidak ada beranak piana lagi. Terima Nggak boleh. kasih. Saya sempat khawatir, Bu. Ah. Nah, ini kan banyak yang kangen sama Ibu nih, apalagi semenjak work from home, semenjak karantina. Apa aja kegiatan Ibu yang Ibu lakukan di pekarangan Ibu yang luas ini selama tidak menjabat lagi menjadi seorang menteri? COVID ini kan dimulai Maret tuh sudah. Berarti bulan Maret aku sudah di sini. Iya.
Ya tiap hari pertama beres-beres dulu rumah, terus taman, segala macem. Beresin perusahaan. Karena begitu bulan April, semua penerbangan harus berhenti. Karena dari biasanya ada income, langsung ke nol. Nol, nggak ada pendapatan lagi. Pusing juga kepala kan. Ya tiap hari restructuring organisasi. Yang tidak perlu kantor kita tutup. Yang masih diperlukan ya kita jaga dengan minimal staff, ya gitu-gitulah pokoknya ngurusin perusahaan. Ya yang hobi lain kembali itu adalah masak. Oh, masak. Karena anak-anak, cucu pada seneng kalau aku masak. Dulu waktu jabat menteri nggak ada waktu untuk masak. Jadi sekarang masak lagi, berkebun lagi, bunga-bunga diurusin, yang kering-kering kita pangkasin. Masak ya karena kita di sini hobinya seafood. Saya tidak terlalu ini dengan daging, jadi ya makan seafood, makan ikan, makan udang setiap hari. Bu, semua orang pasti melihat Ibu sebagai sosok perempuan yang sangat kuat, inspiratif, energik, tegas. Kayaknya nggak ada sedihnya gitu. Tapi kalau saya boleh, sedihnya gimana? Makanya. Orang ada lah. Kalau saya boleh kepo, ada nggak sih fase Ibu pada saat di titik terendah, titik sedih itu kira-kira kapan dan kenapa, Bu? Sebetulnya sekarang ini kalau berpikir titik terendah dalam kehidupan usaha saya ya sekarang ini. Krisisnya tuh luar biasa. Penerbangan satu-satunya source income kita berhenti. Dan kita tahu memang akan dibuka lagi, tapi kembalinya itu recovery-nya it's gonna take long time. Lama. Ya sedih. Nah dulu waktu jadi menteri, waktu masih sendiri, waktu belum jadi menteri, usaha waktu pertama awal-awal, pernah beli susuan aja nggak punya duit. Sedih kan? Ya. Terus setelah waktu jadi menteri saya paling sedih apa? Waktu menyadari bahwa ada perbudakan di Benjina. Tapi ada tidak sih titik terendah di hidup Ibu berkaitan dengan orang terdekat yang buat Ibu sangat down mungkin? Ya, satu waktu kehilangan ibu saya. Yang kedua yang sangat memukul ya tahun 2016. Saya kehilangan anak sulung saya. Ya. Itu saja. Almarhum Mas Panji ya, Bu? Ya, itu hal yang ya dia meninggal seminggu setelah kita berlibur sama-sama. Jadi itu yang saya sesalkan. Kadang-kadang ya masih ada penyesalan kalau seandainya ya sebagai seorang ibu, Bu Susila tetap seorang ibu, mau sekuat apapun, mau di luar tak berkaitan dengan keluarga, tetaplah seorang ibu gitu ya, Bu. Kayaknya nih kalau saya kilas balik, sosok Ibu Susi yang terbentuk saat ini adalah kayaknya berkaitan dengan proses pembentukan Ibu di masa lalu. Mungkin bisa di-share kepada teman-teman di rumah waktu Ibu bermula jual ikan di pelelangan ikan. Oh ya, saya kan drop out dari kelas 2 SMA. Terus ngapain? Nah, saya kan pengennya merdeka, tidak diatur-atur terus. Ya, kalau orang mau merdeka harus punya duit sendiri. Tidak minta bapak sama ibu. Ya mulai dagang. Dagangnya macem-macem. Akhirnya ya ketemu pengusaha ikan, kita berumah tangga, terus saya kerja ikan. Kirim ikan, namun di perjalanan ada ketidakcocokan, saya kerja sendiri di pantai utara, kirim pakai truk ke Jakarta, pulang balik setiap hari. Nah setelah itu tahun 96 kita bisa ekspor sendiri. Nah, jadi tentu saja di dalam hidup saya ya itu fase yang harus ada dan tidak mungkin kita lupakan. Tanpa itu saya tidak ada di sini. Betul, boleh nggak Bu, Ibu ajak saya ke tempat Ibu dulu mengawali. Ada pelelangan ikan. Nah, itu pelelangan yang saya ikan tunggu. itu tempat yang sangat luar biasa merdeka, ngerti nggak? You bisa beli sambil tatu gitu. Dan dengan nelayan yang tidak jaim-jaim, apa adanya. Nah 5 tahun kemarin saya kangen dengan kehidupan seperti itu. Kalau begitu Jadi, pas banget Bu. Kita ke sana yuk. Kita ke sana. Tapi aku selesaikan itu ikannya lihat udah pada nungguin, belum dikasih makan. Oke. Ya.
ombak. Ke laut aja. Ke laut aja. Betul, kalau mau cek ombak ke laut aja. Kita udah di tempat pelelangan ikan di Pangandaran, tempat dulu Ibu pertama kali jualan. Bu, ada kenangan apa Bu di sini Ya Bu? banyak, namanya saya hidup di pelelangan ikan tuh kan sampai perusahaan kita tidak kerja lagi kurang lebih tahun 2001 sudah mulai, 2002 itu udah mulai banyak berkurang. Tapi kadang-kadang masih juga sih kangen beli-beli Iya, iya. untuk makan, untuk kirim teman-teman masih suka ke Iya, iya, TPI. iya. Jadi banyak kenangan ya Bu sini ya Bu ya, bersama Banyak. teman-teman nelayan waktu jualan. Banyak. Terus Pernah aku ada temen juga anak nelayan yang sekarang ini Oh, oke. sebagai kepala KUD tapi udah jadi bupati. Nah, Nanti nanti kita kita bisa ketemu dia. Karena kadang-kadang dia juga ada di sini ya Bu ya. Nah. Bu, saya mau nanya Bu, waktu Ibu pertama kali jualan, Ibu usia berapa Bu waktu itu? Masih remaja, gadis kan Bu? 17 tahun kan keluar SMA. 17 tahun. Terus dagang pertama dagang macam-macam, ada Iya. spray, ada bed cover. Terus ya akhirnya Baru ke sini. ikan. Sini Ibu cari pelelangannya. Nah, itu Untuk beli. Untuk Kan beli. di Pangandaran ini pembelian ikan harus dilelang. Oh. Supaya harganya terjaga. Lalu juga ada pemasukan retribusi untuk daerah. Itu. Seperti itu. Gitu. Berarti Ibu udah datang nih untuk cari harga-harga ikan. Ke Cuma nanti kita penjual-penjual. kan mau masuk ke pelelangan, Ya. masker kita mesti pakai. Siap. Ya. Ada pendatang juga kita wajib atur. Ya. Lalu keramaian juga kita wajib atur. Jadi lo mesti pakai Siap, maskernya saya udah lagi, siap masker, gitu. Bu. Karena orangnya banyak. Iya betul. Ya. Oke Bu, kita langsung ke sana Ibu. Nah, ini pelelangan memang rame. Iya, iya. Kemarin kan ditutup ada 2 Oh, bulan. iya, iya, iya. Sekarang mulai dibuka lagi rame. Tapi sudah dengan protokol ya Bu? Aku juga mau ketemu teman lama nih loh, nih Oh, Pak JJ. teman lama Ibu, halo Pak. Nah, Pak JJ ini selain ketua KUD, dia juga bupatinya Pangandaran. Bupati Pangandaran, hormat Pak JJ. Adik kelas dulu sekolah. Oh, teman lama. Ya Bu halo. Kiki, selamat siang. Ya. Bu Susi, selamat siang. Jangan panggil Bu dong Pak. Sudah lama? Masih jomblo Jadi saya. beliau ada di Pangandaran sudah lama, udah 4 bulan ya. Saya telepon mau menghadap, jangan takut kamu bakal kena katanya gitu. Ya kan awal kita takut kan. Iya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih berkaitan dengan teman lama, teman lama, teman lama bertemu kembali. Kita kayaknya sambil enak kalau minum kopi Bu, karena kita di segmen seruput kopi, semakin diseruput semakin happy. Oh, ya kopinya. kopi. Terima kasih. Ya, kalau dia ini Pak bangkrut. JJ, kopi Pak JJ. Iya. Ki, kopinya ini Ki. kopi. Ya. Kalau mau tanya tentang pelelangan, dia juga yang Iya. ngepalain KUD-nya Iya. kan. Kepala KUD, Bupati Pangandaran. Jadi begini, saya ini kan anak nelayan Pak. Tahun 7 tahun 8 tahun yang lalu lah, 2012-an. Kemudian ini bangkrut. Dulu kan dibesarin juga oleh beliau. Beliau dulu sebelum jadi menteri pengusaha, beliau juga fokus di ikan. Iya, iya. Ya, bangkrut, beliau marah-marah ke saya. Uang saya mana? Shipping saya mana? Belum dikembalikan oleh KUD kan begitu. Kan kalau kita beli ikan, Simpan uang, ada gitu. 1% di 1% sana. simpan uang di sana. Nah, kenapa bangkrut ceritanya? Tahun 2001 itu pemerintah Indonesia kasih izin kapal asing. Oh. Jadi ikan yang dulu udang tadinya banyak, hilang. Kita semua berhenti, nggak bisa kirim ekspor lagi karena udang ikannya nggak ada. Iya. Kita dulu nggak tahu. Setelah saya punya pesawat, baru saya tahu 2004 itu banyak kapal besar di sana. Oh. Akhirnya tahun 2005 saya mulai melawan illegal fishing. Jadi illegal fishing itu udah musuh saya sebelum jadi menteri. Iya. Tapi ada yang menarik. Apa tuh Pak? Ada yang menarik. Saya dengan beliau sekolah, satu sekolah SD. Iya. Beliau kelas 3, kelas 2, saya kelas 1. Kalau beliau kelas 3, saya kelas 2. Iya. Yang menarik itu saya baru sadar sekarang. Kenapa tuh Pak? Beliau itu sekolahnya di sekolah yang 90% anak nelayan. Oke. Jadi yang bukan anak nelayan hanya beliau aja, Pak. Jadi kalau pulang sekolah, saya sendirian ke barat. Yang lainnya? Yang lain ke timur semua. Secara alami Betul. sudah terbentuk bagaimana Sudah. kecintaan terhadap Jadi laut. sering tiap siang pulang males ke rumah sendirian kan. Akhirnya ikut. Ikut sama anak-anak nelayan yang di sini ke Rengganis, ke tengah ikut naik perahu. Naik perahu
cari ikan sampai sore. Biasanya dijemput sore sama bapak. Baru jemput sore. Ya. Masalah apa lagi kan? Iya. Ki, ini kan mau lihat ikan. Tadi Iya. kan aku udah beli ikan, mau Tadi- kasih lihat sama dia Iya. mana yang Oke, bagus. ayo. Ikan apa-apa dan bagaimana milih ikan yang segar. Bu, tips-tips cara pilih ikan yang segar. Oke. Ini tuh yang namanya kakap merah Kakap- atau Kakap merah. red snapper. Oh, Nah, Bapak mancing di mana tadi, Pak? Alhamdulillah Bu, Wah, ini hasil tangkapan sudah 4 malam, baru mendarat Bagus pagi ya? ini dan 4 langsung malam? bongkar di lelang. Betul. 4 malam dapat pakai jaring apa? segini. Pakai jaring milenium yang 9 in, Pak. Satu ekor ini kurang lebih 5 kiloan 70 lah. ribu 5 kali 5 kiloan. kilo, jadi 350 40.000. Betul, betul, betul. oh, Nah, kalau bahasa Inggrisnya red snapper. red snapper. Ini John snapper. Oh, ini John snapper. Nah, Jadi ciri ikan segar matanya bening. matanya bening. Dagingnya lo pencet, itu Ini masih insangnya keras. masih sangat segar. Pak. Insangnya masih merah. Oh, merah. insangnya merah. Ciri-ciri. betul. Kirain saya tuh kalau ikan segar tuh masih apa suka olahraga gitu. Enggak ya, Bu? Jadi insangnya Kan suka masih berenang, merah, Bu. makanya ini masih sangat segar. Pak. Nah, terus ini Ini nih. ikan piranha. Bukan. Oh, bukan piranha, apa sih, Bu? Ikan bawal putih, Oh, ikan bawal yang putih. paling mahal. Jadi kalau musim ini Iya. di kemarau nelayan bisa dapat puluhan juta sehari. Bisa Puluhan dapat juta. 15-20 juta sehari. Ah, karena diekspor ke luar negeri juga Iya. ya? Nah, tapi yang kecil biasanya dijual ke Jakarta. Oh, iya. Jadi iya, di iya. Jakarta orang makan bawal putih tapi yang kecil-kecil doang. Yang enak ya yang udah gede begini. Jadi anak nelayan sudah jarang makan ikan. Ini karena saking mahalnya. Mahal. Jadi mereka beli ikan lain, hasil jual ikan ini. Iya. Ini Yang ikan bagus ini. sebelah. Kelihatan kan? Oh, iya ikan sebelah. Ini ikan enak, tapi orang kita tidak terlalu suka. Kenapa, Bu? Harganya murah. Kalau di Eropa ini ikan mahal. Ya karena ikan lendra dianggapnya ikan murah. Namanya lendra sini. Nih, Lendra. nanti malam aku pepesin enak sekali. Ih, kapan lagi dimasakin mantan menteri, guys? Enak kalau dipepes itu. Iya. Tapi kenapa orang kita nggak terlalu suka, Pak? Ya karena dianggapnya ini ikan murah, jadi mereka pilih lebih Nih yang dapat lagi banyak ada dagingnya. rajungan, Kepiting. ada udang. Gede-gede ini. banget. Nah kalau kita nangkepnya pakai trol, udang ini habis semua. Rajungan juga habis. Makanya harus pakai Makanya pakai jaring yang ramah lingkungan, pakai ciker, pakai jaring sirang. Nah dulu waktu saya menteri saya larang itu Ya. bukat karena Iya, merusak. merusak. Orang Pangandaran juga tidak suka itu gitu Berarti loh. sini nelayannya hebat-hebat ya, Ya, sudah tahu mana walaupun ibu sudah jadi menteri, Ya, beberapa kebijakan ibu tentang pelarangan dan pelestarian, ya. kita Tetap masih hormat. dipakai. Kita Ya, hormat. karena mereka masih Karena hormat betul. dari dulu juga berpikir tentang Iya, betul. masa Iya, depan. karena juga demi kebaikan ekosistem laut juga, bukan hanya alhamdulillah. kepentingan kita pribadi sebagai Alhamdulillah dengan manusia. Nah, ini kebijakan salah di satu sini contoh semua ikan kalau segar juga kaku begini nih. Oh, contohnya kaku, matanya bening, Segar, mat insangnya bening, merah. insangnya merah. Penting sekali. Ini matanya kan bening banget. sekali. nih. Iya, iya, betul bening. Nah, tadi ibu janji mau masakin saya buat makan siang sama Iya, Pak iya, Dede. iya, Oke, iya, Pak sure, Dede siap? sure. Oke, ayo. Pokoknya Ya. jangan kemana-mana. Pokoknya kalau ketembak jangan diem aja, tetap di Susi Cek Ombak ke laut aja. Makan ikan. Yeay, kalau disosor bebek jangan ditembak. Welcome back to Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Yeay. Demi tamu dari Jakarta, Kiki yang tukang Makasih. kerjanya tuh ngerostingin orang, Makasih, ngerostingin Bu. gue lagi gue jadi menteri. Nah sekarang gue masakin lo ya. Tadi kita ngomongin makanan. Kenapa? Karena sekarang kita di segmen Dapur Susi. Jadi ibu masak, kita yang menikmati. Dan dalam rangka waspada COVID, Yes. kan kita harus meningkatkan stamina Betul. badan. Imunitas itu dibangun dari makanan sehat. Hmm. Seafood ini salah satu makanan sehat. Ya. Yang penting banyak makan ikan sehat. Iya. Banyak makan ikan untuk anak-anak, nantinya pintar. Oke. Kalau orang tidak mau makan ikan, Jadinya otot. tenggelamin saja. Ikan kakap bagus, ikan bawal bagus. Kalau ikan Fauzi, Bu? Ikan Fauzi pemusik. Iya, bisa. Oh. Komedi, Bu. Ayo kita mulai masak, Bu. Yuma ngerjain Ikannya Farisa. orang lagi. Ntar gua kasih cabai yang banyak loh. Jangan, Nah, Bu. oke ya. Kita mau bikin pindang gunung nih. Ini ada bumbunya di sini, jahe, Jahe. lengkuas, bawang putih, bawang merah, tomat, cabai. Ini namanya honje. Ini daun salam. Salam.
terus daun bawang, terus sereh. Kita ulek nih Baik, bumbu. ya. Dikira orang, aku nggak bisa masak. Iya, saya juga dulu begitu, Bu. Dulu bikin restoran Hilman Fish Farm itu karena gua suka masak. Oh, Jadi ini Ibu masak pindang gunung ya? pindang gunung namanya Pindang pindang gunung gunung. itu dulu masakan nelayan. Masakan khas nelayan. Nelayan, Ya, banget. ulek dulu. Ulek, kemudian tadi ikan Nah. kakapnya Saya tuh kalau masak nggak terlalu seneng kalau bumbunya terlalu halus, jadi enakan yang masih peprek-peprek iya, sedikit gitu. Jadi kalau ada yang suka makan bawang matangnya bisa makan. Ini bumbu yang setelah jadi diulek Iya. akan jadi seperti ini bumbu pindang. Ya, Nah, Ki. stepnya apa, Bu? Sekarang kita ambil minyak. Ya. Saya senang pakai minyak kelapa kelentikan sendiri, bikin sendiri di rumah. Karena lebih sehat. Jadi Iya, betul. Ya, kelapa yang tua, ya, kelapa yang diolah. tua diolah. Diolah. Jadi minyak minyak sendiri. yang sendiri. Terus gelendonya dibikin dage pepes, enak banget. Nah, sekarang bumbunya kita masukin ya, pemirsa. Ya, ini harus tunggu panas Ya. supaya Bumbunya dimasukkan. Ya Bu, udah panas Bu. nanti tunggu sampai bau harum. Ya. Ya. Baru. Potong tomatnya ya, Ya, jadi siap. 5. Oke. Jadi Bu Daun Kiki, bawang Ya, Bu Kiki segini-gini bisa 2 masak, bisa? senti. Apa? Bisa masak Bu Kiki. Wah, harus bisa dong. Kan saya pengen jadi calon istri yang baik. Yang jadi minantu cenah. Saya lagi PDKT sama Alfi, Pak. Awi. Tolong bantu saya, Pak. Tapi DP-nya can ayah. Aku saya dipajak 50%. Masa anak kayak udang ya, Pak? Dipajak aku. Ini nah sudah mateng bumbunya, kita Oke. masukin air. Oke. Ikan belum Bu? Terus Ikan belum? belum, nanti nunggu mendidih airnya. Kuncinya kalau kita mau bikin sop ikan bening, Iya, itu harus airnya mendidih banget. betul. Baru ikannya dimasukin. Dan tidak boleh diaduk-aduk sampai mendidih kembali. Oh, Jadi nanti sopnya clear, bening, seger. seger ya. Bu, kalau kemarin mama saya kan juga masak, Bu. Masak sayur. Katanya sayur ikan. Pas saya buka, kuahnya doang, Bu. Mama ikannya mana? Katanya sayur ikan. Ikannya dipisahin. Soalnya harus social distancing. Jadi ikannya nggak dikasih. Dasarnya Kiki. Udah Bu Kiki, udah banyak kan? Udah kebanyakan? cukup. Oke. Nah, kita masukin daun bawang dulu, baru mulai mau mendidih. Masukin nih tomat sama semua. Makin banyak tomatnya, makin seger. Nih Bu, ikannya Bu. Serainya dipeprek lah serainya. Oke, Ya. Oh, itu namanya peprek. Oke. Oh, serainya biar wangi. Coba 1, 2 Bu. Hmm? 2. 2 biar wangi. Semuanya Daun seger, salam mana fresh. tadi, Iya, daun salam. Honjenya juga tambahan Honje berapa Bu? bagus. Dipeprek Kak? Dipeprek. 1 cukup. Nah, ibu-ibu, saya hanya ingin kasih tahu lagi, kalau kita masak pakai teflon, Ya. tidak boleh seroknya pakai logam. Oh. Karena Ki, ini kan teflon ini lapisan Dupont. Itu berbahaya kalau sampai terkerok. Jadi tidak boleh kalau ininya lapisannya hitam, masaknya tuh pakai logam. Berarti harus pakai ini Harus better. pakai yang plastik Iya. atau kayu. Karena itu karsigenik, jadi bisa menyebabkan kanker Oh. teflon itu. Oke ya, guys. Sudah mendidih ya, Bu? Nih air udah mendidih. Yap. Sekarang aku mau masukin nih udah mendidih. Kepala nih bagian aku paling suka. Oke, Bu. Kiki nanti akan cobain ya, Pak. Rasanya ikan fresh semuanya, bahan-bahannya juga fresh. Kalau Pak Jokowi kan nyuruh nyebutin nama 5 ikan, Bu. Kalau Ibu, tolong Bu sebutin nama 5 kandungan dalam ikan, Bu. Ada apa aja, Bu? Nyerempet. Jargon orang, nggak boleh. Dah, kita Oke, tutup. kita tutup, nunggu mendidih, matang sudah. Selesai. Aduh, asapnya bikin kacamata burem. Iya, tapi baunya, aduh mak, seger banget ya. Tampilnya tuh kayak ini, Bu, menu-menu di restoran mahal yang saya nggak bisa beli itu loh, Bu. Oh, saya memang salah satu pikiran untuk buka restoran lagi juga. Boleh, Bu. Saya pikir akan laku, apalagi ada nama susinya ya. Nah, saya juga, Bu, pengen bikin usaha tapi pakai nama Susi. Boleh nggak, Bu? Boleh, Komisi di berapa? Jogja itu ada orang jualan ikan. Iya. Pak ditulisin di situ, tidak makan ikan ditenggelamin. Oh. Dia minta izin lewat Twitter. Iya. Bu, boleh nggak pakai nama ibu? Boleh. Dan laku Bu itu Bu. Laku. Nggak usah bayar komisi, Bu. Kalau you bayar komisi dong. Baik, guys. Kalau pedagang yang gurem-gurem ya nggak usah. Kan kita membantu UMKM. Wah, yummy. Sini, Bu. Nah, Disisit. ya, hati-hati panas. Silakan, Bu. Yuk, kita Langsung makan sana yuk. aja ya? Yuk. Udah, nasinya udah di sana, udah Oke. di meja.
berasa banget ikannya, Bu. Iya, karena tidak ada campuran. Ini langsung Nggak ada bau amis. tomatnya itu seger banget. Ya udah guys, saya ingin menikmati dulu kelezatan ikan-ikan khas segar langsung dari Pangandaran, juga bareng makan sama Ibu Susi dan juga Bapak JJ. Kalian jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut Laut saja. Yeay, baik lagi masih di Susi Cek Ombak, ke laut aja. Nah, Bu, ini Ibu ngapain lagi? Kita masih di Laut Pangandaran yang indah, tiba-tiba udah ada meja, kursi, terus ada ini nih, Bu. Kita mau ngapain? Kan work from home 2 bulan ini sebanyak-banyak pekerjaan tidak sebanyak kalau kita tidak bekerja dari rumah. Ya, karena betul. aktivitasnya sangat intens. Sekarang ini masih ada waktu nganggur. Nah kemarin aku beres-beres rumah. Nemu satu peti cat Rembrandt ini. Nah aku pikir aku mau mulai ngelukis lagi. Kadang-kadang sih terpikir banyak teman-teman seniman dan ada sahabat yang paling berkesan untuk saya pelukis dari Jogja. Kemarin kan aku ajak kamu lihat-lihat di Ya. studio tuh, Ya. ada lukisan besar, Ya, ya, gambar ya. ikan paus. Iya. Nah itu lukisannya Pak Nasirun. Oh, namanya Pak Nasirun, Iya. sahabat Ibu. Lukisan itu juga agak aneh, karena itu dia buat anterin ke aku setelah ketemu ngobrol 1 malam, mungkin 2-3 jam. Dia anter lukisan itu, gambar ikan paus, ada siripnya kapal selam. Setelah aku jadi menteri, aku bisa pergi naik kapal selam. Keren. Terus lagi nama call sign-ku, panggilan ajudan sama aku tuh panggilannya Paus. Kok kayak aneh-aneh tahu, gitu. iya, kok bisa. Makanya agak berkesan gimana gitu loh aku sama Pak Nasirun Berarti itu. selama Covid ini nggak bisa ketemu Pak Nasirun dong, Bu? Ya agak susah Iya, kan, iya. tapi sebetulnya mungkin 2 bulan, nanti kapan-kapan kalau sudah mulai longgar ya bisa. Iya. Tapi kan ada persyaratan untuk perjalanan. Nah, kalau Pak Nasirun lagi nonton nih, Bu, Ibu mau ngomong apa ke Pak Nasirun? Udah lama gak ketemu kan, Bu? Ya maunya bilang, Pak Nasirun, saya kepingin belajar melukis lagi kayak dulu. Oh, iya, iya, iya. Datang dong ke Pangandaran. Ibu minta Pak Nasirun datang ke Pangandaran, Bu. Ya, Senang, kalau Bu. bisa dong. Atas restu alam semesta, ini dia kita sambut Pak Nasirun. Lo ngeledek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nasirun. Iya. Saya ini nggak mimpi. Kiki itu tukang bohong. Saya ini nggak percaya sama Bu, dia, Bu, jangan Pak. begitu, Bu. Sok, Pak. Kok bisa datengin Bapak kemari? Apa yang Ibu minta selalu saya wujudkan, Bu, sebisa mungkin. Kan saya ingin jadi calon menantu yang baik. Nantu lagi. Pak, silakan duduk, Pak Nasirun. Ini adalah ternyata pelukis atau maestro ternama di Indonesia. Betul kan begitu, Pak? Kan. Iya, malu. Bu, kok malu, Bu? Pak Nasirun tuh orangnya kayak gitu itu. Iya, iya. Aneh. Kenapa, Bu? Orang pikir lihat begini, sering kali dia mau pameran ditolak sama tempat show pameran itu. Loh, kenapa, Dikira Bu? bukan pelukisnya. Oh, saya tahu, Bu. Saya Iya. tahu. Kayaknya pas datang dikira Ki Joko Bodo kayaknya. Bukan ya, Bu ya? Bukan. Enggak lah, seniman emang begitu. Tapi yang begini banget ya tidak ada, cuma Pak Nasirun itu. Iya, betul. Gitu loh. Mirip Joko Bodo. Ya, Iya. aku berteman sama dia udah lama. Oke. Jadi kita sering ngobrol tentang banyak hal. Kadang kita di telepon 1 jam tuh ngomong tentang kematian, kebahagiaan, tertawa dan menangis. Iya. Kita bisa bicara dari sisi filosofis, filsafat berjam-jam. Kalau dari Bapak apa yang berkesan dari seorang Ibu Susi ketika berteman tuh? Selain suka ngecengin Bapak. Pertama saya melihat ini acara Kick Andy, jadi Oke. kok ada orang yang punya karakter gitu. Punya karakter. Iya, saya ingin dikenalkan. Oke. Jadi sebetulnya itu lebih tepat orang berkarakter. Ya. Bukan kayak waktu you roasting gua bilang saya ini orang gila yang bikin terobosan. Bu, saya lihat di artikel bukan kata saya kan. Oh bilang itu saya Pak baca. Jokowi. Ya kalau Pak Jokowi boleh ngomong begitu. Kalau Kiki nggak boleh. Tolong belain saya Pak Nasirun. Amin. Nah, Nah, tadi kan katanya Ibu mau diajarin ngelukis Pak, katanya Iya, kangen. begitu ya. Jadi Ya. kebenaran. Nah. Untung saya belum mulai moles-moles ini. Iya, Nah. betul.
Asik ya. Kita mencoba mengoret-oret. Asik luar biasa loh. Kita tuh melukis bisa di media apa Ya aja Pak, ya, ini Pak? Pak, gantian Pak. Silakan. Jadi pemirsa kita tuh lagi melukis di atas meja ya Bu? Mm-mm. Bisa di mana aja. Nah ini lagi Ya. main tumpah-tumpahin aja tuh cat sembarangan Pak. Mahal itu cat Pak. Iya, Ya, tapi saya kalau melukis mau jadi mahal, tidak boleh sayang sama cat, gitu loh. ya melukis sebenarnya kan hanya sebagai media curhat. Oh. Ya, walaupun kita secara pribadi setiap masing-masing mempunyai kebakatan. Iya, ya, iya, Jadi iya. saya kira ada galau, ada rileks, ada santai, Bahagia, ada bahagia, iya. ada sedih. Iya. Saya kira bisa menjadi bahasa musik, bahasa betul, tari, betul. bahasa rupa. Bahasa rupa. Nah, berarti gitu kalau loh. kalau melukis lagi curhat, kira-kira Bu Susi curhat apa Bu dengan warna Nah, biru itu. dongker, merah dan ungu? Bisa diceritakan Bu, Nah, Ibu? ternyata ya. COVID-19 Oh iya. telah membuat dunia porak-poranda. Porak-poranda. Ibu kalau ngeliat Panasirun, kira-kira Bapak tuh cocoknya jadi apa sih Bu Panasirun? Bu? Ya seniman Kan lah. udah paling cocok ya. Barangkali ada lagi lah ya Iya. yang Bisa jadi apa, pesulap gitu ya kan. Limbat Pak, limbat. Tapi Bapak pernah nggak sih dibilang mirip limbat Pak? Ya, saya dulu waktu sebelum ada COVID Iya. mengajak saudara-saudara saya ke pantai di Teluk Penyu di Cilacap. Oke. Lagi jalan-jalan tuh ke Ya, pantai. ternyata ada pedagang itu apa? Pedagang. Layang-layang yang dari Parasut. Oh iya itu. iya pedagang. Dia Terus undang saya. Limbat. dipanggil. Terus Bapak gimana jawabnya? Ya saya bukan limbat, semakin saya diam malah dikira limbat beneran. Oh iya bener. Ini sekarang kita balik lagi ke lukisan Pak. Ini apa Pak? Saya dari tadi Bapak ngomong saya mikir, kok ini apa nilainya begitu Pak? Nah, saya akan menuliskan Oh. cek Ibu Susi dari atas. Seperti ini bentuk Bu Susi dari atas Pak? Enggak, ini baru Bagaimana? saya. Enaknya ngelukis sama maestro. Iya. Kerjaan gua nanti yang nggak bener ini Akan jadi bener. pasti dibenerin sama dia. Pak, kan saking dekatnya dengan Bapak gitu ya, katanya suka sering telepon berjam-jam, pernah curhat masalah pribadi nggak, soal perasaan, soal hati, galau begitu, Bu Susi? Malah saya yang galau. Ya, Dia galau bertanya tentang kematian dan kebahagiaan. Kalau beliau sulit galau kayaknya. ya. sulit. Salah satu orang Indonesia yang sulit galau. Galau masa sih, Pak? ada lah. Ada pasti pastilah ya, Kak. manusiawi. Pastilah. Tapi sedekat apa sih Bapak sama Ibu nih? Saya ketemu dengan beliau ini, perasaan saya kayak pernah ketemu lama itu loh. Oh, Padahal Kamu tuh nggak, belum kalau pernah orang ketemu. spiritual, kalau orang percaya dengan the world is wired, jadi Iya. dunia ini itu tersambungkan. iya. Itu kita percaya bahwa apa yang terjadi sekarang ini kayak rendezvous, Iya. kayak sesuatu yang terjadi kedua kali. Pak, jadi kita ini kalau mau menghubungi Bapak, saya pengen berkunjung ke studio Bapak yang luar biasa keren itu, yang banyak karya-karya dari sang maestro, itu kemana? Apa Bapak ada kartu nama atau identitas gitu? Nah, kebetulan saya membuat kartu nama, Oh, walaupun mungkin HP-nya belum saya beli ya. Tapi ada di situ ada, biar agak keren lah ya. Saya punya staff Yosepin yang oke. banyak menghandle program. Jadi kartu saya, namanya ya. di situ ada, tapi nomor HP-nya asisten Bapak. Asisten sama Baik. anak saya. Ya. Boleh ya Pak ya, siapa tahu nanti penonton rumah pengen beli karya lukisan Bu Susi bersama dengan Ayo, Panasirun. Iya makanya, bentar saya ambil Oh, dulu. Ki, Iya Bu, kalau nanti bisa ini lukisan selesai kita jual. dan ada seninya, kita jual untuk membantu korban Wah, COVID. bagus sekali. kita bagus lelang sekali. aja, Bu, kayak Kita itu. lelang, ya, Betul. ya. Harga tertinggi. Iya, saya setuju, Harga saya setuju. tertinggi. Iya. Nih, Iya. buat teman-teman yang ingin berkunjung ke studionya Panasirun, itu ada di Jalan Wates kilometer 3, Iya. Perumahan Bayeman Permai C2, Yogyakarta, Indonesia. Oh iya, saya juga mengundang teman-teman semua milenial yang mau nantang saya buat karya-karya seni dari recycle, Ya. dari plastik-plastik sampah atau melukis seperti ini gitu. Nanti gua suruh Pak Nasirun jadi jurinya, jadi Nah. yang menang pasti saya. Ini ada ini burung gagak, bukan Pak? Apa ini Pak? Ya, burung gagak. Jadi nanti ada satu figure
yang terinspirasi dari Keraton Kasepuhan, koleksi Keraton Kasepuhan. Jadi saya kira itu sifat dari beliau bahwa saya gambarkan perahu ini, pesawat ini adalah berkepala burung dan berekor ikan. Artinya saya kira ini warisan masa lampau. Jadi ketika menjadi orang sudah sukses harus ingat ada yang di bawah. Saya kira itu Ibu Susi sekali. Ini karakter ibu, sifat ibu di sini. Jadi berkepala burung, walaupun dia sudah sukses, sudah tinggi, tapi tidak lupa nih ekor tidak ikan. lupa ekor ikan, tidak lupa dengan tanah kelahirannya, tempat beliau dibesarkan yaitu di laut. Ini ombaknya yang besar tetap terjang saja. Tetap terjang dengan padelnya. Iya. Jadi kalau berkenan lukisan ini adalah judulnya Indonesia Tanah Air. Kawan-kawan laut, saya baru cek ombak. Ada pesan dari laut untuk kita semua, yaitu tidak boleh bawa sampah-sampah plastik. Karena menurut sains, menurut studi, di tahun 2030 akan lebih banyak plastik daripada ikan di lautan kita. Coba lihat di sini. Saya selalu bawa tumbler. Tentu ada termos karena saya senang minum kopi di laut. Ada tas, ini tas recycle plastik. Dan tidak pernah bawa botol mineral water. Karena botol mineral water adalah plastik yang sangat banyak ditemukan. Indonesia adalah penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Jadi sekali lagi ingat pesan dari laut. Stop pemakaian plastik sekali pakai. Ramah lingkungan, jaga laut kita, dan rawat laut kita. Karena laut adalah masa depan kita semua. Susi cek ombak, ke laut saja. Pak Nasun belum ngomong sekali lagi. Aku kan belum hafal. Oke. Pokoknya jangan kemana-mana. Kalau misalnya ketembak, jangan diam aja, tetap dicuci cek ombak. Nah, sorry, kok cuci cek ombak? Ini tuh kalau dilihat-lihat seperti ada apa ya Pak namanya tumpahan luapan emosi yang nggak saya so tahu aja guys. Bapak ngomong dong Pak, kan Bapak yang tahu itu Pak. Yo, asik banget kalau ngasih makan ikan. Tapi Ibu hati-hati. Gak ketahan semut. Gak tahan ini. Metro TV, knowledge to elevate.